Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hamjaruddin Hikmatiar dalam acara dalam channel Tiar Cubai. Baiklah, kali ini kita akan membahas sebuah soal yang berkaitan dengan tumpukan lenting sempurna, di mana bunyi soalnya yaitu pada soalnya terdapat gambar jika ini M1 bergerak dengan kecepatan V dan menumbuk sebuah benda M2 dengan pegas K. Seperti pada gambar ini, sebuah balok M1 bergerak dengan kecepatan V pada sebuah batang licin. Misalnya ini batang yang licin ya. Jadi ini licin, karena licin maka tidak memiliki gaya gesek antara benda satu dan baloknya ini. Kemudian menumbuk sistem pegas massa M2 yang sedang diam. Jadi misalnya ini kita katakan kecepatannya ini sama dengan 0 untuk kecepatan 2. Masa yang kedua ya, karena mula-mula dia diam. Yang sedang diam dengan konstanta pegas K. K ini adalah konstanta pegas. Teman-teman bisa catat, K itu adalah konstanta pegas. Maka yang ditanyakan adalah hitunglah perpindahan maksimum pegas. Ditanya adalah perpindahan maksimum pegas pada saat benda ini menabrak benda M2 ini ya, pada saat ditabrak. Nah itu ini kita katakan posisi awal. Pada saat ditabrak itu menjadi posisi kedua. Nah yang ditanyakan adalah perpindahan maksimum pegas. Oke baiklah teman-teman, ketika benda M1 ini menabrak benda M2 tepat pada pegas, ujung pegas ini, maka di suatu waktu benda M1 dan benda M2 ini akan bergerak secara bersamaan. Artinya tepat sebelum benda M1 ini kembali lagi ke posisi awal atau memantul ke posisi yang berlawanan dengan arah datangnya, benda M1 dan M2 sempat bergerak bersamaan. Maka pada posisi itulah ketika M1 dan M2 bergerak bersamaan, maka perpindahan maksimum itu akan terjadi. Perpindahan maksimum akan terjadi. Jadi contohnya misalnya keadaan satu ya. Keadaan satu itu ketika benda M1 ini tepat di menabrak bekas. Jadi pada saat dia bergerak dengan kecepatan V, pada saat hampir pada saat M1 ini tepat di permukaan, saat bidang M1 ini bersentuhan dengan pegas, ini kita katakan dengan keadaan 1. Nah, bagaimana dengan keadaan 2? Keadaan 2-nya yaitu saat perpindahan pegas maksimum, itu terjadi pada keadaan 2 ya, yaitu pada saat M1 ini adalah pegas M1 dan M2 itu bergerak dengan misalnya ini V1 dan V2 ya, bergerak bersama-sama dengan keadaan yang memiliki kecepatan V1 sama dengan V2. Artinya kecepatan V1 dan V2 ini sama, sehingga kita bisa tulis V. Jadi pada suatu proses tabrakan ini, pada waktu tertentu M1 dan M2 itu bergerak secara bersamaan dengan kecepatan yang sama. Maka disitulah dapat kita katakan bahwa perpindahannya itu maksimum. Jadi pada keadaan 2 ini perpindahannya maksimum. Karena M1 dan M2 bergerak dengan kecepatan yang sama. Teman-teman bisa pahami ya. Jadi sampai di sini dulu. Jika teman-teman sudah bisa memahami, maka kita akan lanjut ke pekerjaan selanjutnya atau ke langkah berikutnya. Oke, baiklah teman-teman. Biasanya dalam kebanyakan masalah, jika tumpukan sentral itu melibatkan kecepatan pemecahannya, biasanya kita menggunakan dua hukum kekekalan, yaitu hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Jadi hukum kekekalan energi dulu yang kita mau cari yang pertama ya, yaitu hukum kekekalan energi mekanik sistem. Yaitu dengan persamaan, karena benda M1, M2 dan pegas, maka energi mekaniknya adalah EK1 ditambah EK2
tambah dengan energi potensial pegas. Jadi ini maksudnya EK1 adalah energi kinetik mula-mula M1 ini ya. M1 yang bergerak dengan V1, massa 1 yang bergerak dengan V1. Energi kinetik 2 adalah massa 2 ini mula-mula sebelum ditabrak oleh massa 1. Energi potensial ini pegas, yaitu mula-mula sebelum pegas ini benar ditabrak oleh M1 ini. Sehingga itu sama dengan, karena kekekalan energi itu sama dengan EK 1 aksen sesudah tabrakan tambah EK2 aksen tambah dengan energi potensial pegas sudah tabrakan. Oke. Maka ini adalah 1/2 M1 V1. Ini. Dan ini energi kinetik benda 2. Jadi pada posisi awal sebelum benda 2 itu ditabrak oleh benda 1, kecepatan M2 ini adalah 0 karena dia posisinya diam. Dia bergerak pada saat M1 ini menabrak pegas ini sehingga keduanya bergerak secara bersamaan. Sehingga energi kinetik untuk mula-mula pada M2 ini adalah 0 ya, karena kecepatannya adalah 0. Energi kinetik itu kuadrat. Maka di sini persamaan energi potensial pegas itu sama dengan 1/2 kx kuadrat. Di mana x itu adalah perubahan panjang dari posisi kendur pegas. Artinya pada saat M1 ini menabrak pegas ini, berarti pegas ini mengalami kekenduran. Sehingga perubahannya itu adalah x ini. Oke teman-teman, tapi sebelum pegas di posisi awal atau di bagian pertama tadi kita sudah menggambarkan bahwa ketika pegas ini sebelum ditabrak oleh M1, pegas ini belum mengalami perubahan panjang ya, belum mengalami perubahan panjang sehingga panjang awal dan panjang akhir itu masih sama. Sehingga selisihnya masih 0. Sehingga kesimpulan untuk energi potensial awal pegas ini masih 0. Ini 1/2 M V V1 tambah 1/2 M V1 V2 ini kuadrat ya, tambah 1/2 kx kuadrat. Nah ya, karena pertanyaan yang ditanya adalah perpindahan maksimum pegas, maka yang kita mau cari adalah x ini, berapa nilai dari x ini sebenarnya. Nah tadi sudah dikatakan bahwa pada saat perpindahan maksimum itu akan diperoleh apabila M1 dan M2 ini bergerak dengan kecepatan yang sama. Artinya sebelum pada saat M1 ini menabrak pegas ini, pada waktu yang sangat singkat itu kecepatan M1 ini mungkin masih lebih besar dari kecepatan M2. Sehingga pada waktu tertentu M1 dan M2 ini akan bergerak dengan kecepatan yang sama. Maka disitulah perpindahan maksimum terjadi. Maka apabila V1 dan V2 ini dan V2 ini memiliki kecepatan yang sama, maka bisa kita tulis itu sebagai V ya. Sehingga di sini tunggu dulu. 1/2-nya ini bisa langsung kita coret ya karena sama semua. Sehingga di sini tersisa M1 V1 kuadrat itu sama dengan M1 M2 M1 ditambah M2 ya. Karena V1 dan V2-nya kan sama. Kita kan mau mencari posisi maksimum pegas ini. Sehingga ini dan itu syaratnya terjadi apabila V1 sama dengan V2 atau kecepatan benda 1 dan kecepatan benda 2 ini bergerak dengan kecepatan yang sama. Sehingga ini bisa langsung kita tulis V ya, V kuadrat. Mengerti ya teman-teman maksudnya? V ini dikali M1 adalah M1 V kuadrat. V kuadrat dikali M2 adalah M2 kali, jadi kita bisa menulisnya seperti ini. Itu ditambah dengan kx kuadrat. Maka ketika x yang mau kita tanyakan, maka kx kuadrat sama dengan M1 V1 kuadrat dikurang M1 tambah M2 V2. Ini kita tulis sebagai persamaan satu, teman-teman. Ini untuk hukum kekekalan energi mekanik sistem ya. Bagaimana dengan kekekalan momentum sistemnya? Bagaimana persamaannya? Ya, kemarin-kemarin sudah kita ketahui bahwa kekekalan momentum sistem itu persamaannya adalah momentum pada benda 1 ini mula-mula ditambah dengan momentum benda 2 ini mula-mula itu sama dengan momentum M1
setelah bertabrakan ditambah dengan momentum M2 setelah bertabrakan. Kenapa K-nya nggak masuk? Maaf, tadi saya terlambat menjelaskan. Karena K ini dianggap masanya sangat kecil dibandingkan dengan massa M1 dan M2, sehingga massa K ini bisa kita abaikan. Makanya di sini kita tidak menggunakan F ya, kita langsung menggunakan K saja. Berhubung dengan K ini juga diketahui konstanta pegasnya. Maka persamaannya langsung saja untuk kekekalan momentum M1 V1 ditambah M2 V2 itu sama dengan sama ya kayak tadi, karena maksimum maka M1 dan M2 ini bisa kita langsung tulis begini, M1 tambah M2 supaya memperhemat waktu ya teman-teman. Itu sama dengan kecepatan. Kecepatan ini artinya M1 dan M2 ketika bertabrakan itu kecepatannya sudah sama. Kenapa kita menggunakan itu? Karena kembali ke awal tadi, itu syarat sebagai di mana perpindahan itu maksimum apabila M1 dan M2 ini memiliki kecepatan yang sama. Maka yang mau kita cari di sini adalah ini berapa? Maka V ini sama dengan M1 di sini karena mula-mula V2 ini 0 ya, berarti ini sama dengan 0. Maka yang tersisa hanyalah M1 V1 per M1 tambah M2 gitu. Ini untuk V. Ini persamaan 2. Nah, bagaimana dari persamaan 2 ini kita substitusi ke persamaan 1. Kita substitusi ke persamaan 1 ya. Persamaan satunya tadi ini. Persamaan 1, kita substitusi ke sini. Maka kita akan memperoleh nilai Kx kuadrat itu sama dengan ini M1 V1 kuadrat dikurang M1 ditambah M2, di mana V ini V. Kita ganti V ini menjadi ini ya. Jadi kita substitusi ini menggantikan nilai V ini, maka M dikali dengan M1 V1 per M1 tambah M2. Nah, karena kuadrat berarti semuanya kuadrat. Ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat. Karena V yang di sini kuadrat ya teman-teman. Nah, maka dari sini ada beberapa yang bisa kita hilangkan. Misalnya ini kita masih tulis tetap ya, M1 V1 kuadrat itu. Yang ini hilang ya. M1 tambah M2 kan dibagi dengan ini hilang. Maka ini kuadratnya hilang. Ini kuadratnya hilang. Berarti sisa M1 V1 kuadrat per M1 ditambah M2. Ini untuk nilai Kx kuadrat. Belum selesai sampai di sini teman-teman. Masih ada lanjutannya. Lanjutannya kita bisa menghapus ini dulu. Atau sekalian kita menghapus ini juga ya. Menghapus ini. Oke, sampai di sini saja. Kita menghapus, maka sambungan dari sini itu bisa kita tulis Kx kuadrat ini sama dengan, nah kita mau samakan pembaginya dengan M1 tambah M2. Maka di sini juga untuk menyamakan pembaginya teman-teman sudah tahu ya. Ini kita kali dengan M1 ditambah M2. Kita mengalihkan dengan yang sudah ada M1 V1 kuadrat dikurang dengan M1 V1 kuadrat juga. Ya, jelas ya teman-teman ya. Itu dibagi dengan M1 tambah M2. Ya, ini ya. Mengerti ya teman-teman ya. Jika saya menulisnya seperti ini. Ini saya perbaiki. Ini M1 V1 kuadrat. Oke, teman. Artinya jika ini saya bagi dengan ini, maka 1 M1 V1 sama ya kayak ini. Dikurang dengan ini per ini sama. Itu hanya model penulisannya. Jadi pembaginya kita samakan. Nah, dari sini kita bisa ini kali masuk ya. Berarti M1 kali M1 V1 kuadrat itu M1 kuadrat V1 kuadrat tambah M1 kali M2 M1 kali M2 V1 kuadrat dikurang dengan, tunggu teman-teman. Di sini harus kuadrat ya. Ini kan di sini kuadrat, di sini juga kuadrat.
Ini kuadrat tadi kita lupa menulisnya. Maka dikurang dengan ini M1 kuadrat V1 kuadrat. Dibagi dengan M1 tambah M2. Nah, dari sini ada yang bisa kita hilangkan. Yang mana? Yang ini M1 kuadrat V1 kuadrat dikurang dengan M1 kuadrat V1 kuadrat. Maka langsung saja dicoret, teman-teman. Nah, ketika dicoret, maka hasil yang kita peroleh adalah menyisahkan ini saja. Menyisahkan, kita hapus saja ya. Menyisahkan ini saja. Menyisahkan ini masih kx kuadrat. Menyisahkan, kita langsung saja x kuadrat, maka menyisahkan M1 M2 V1 kuadrat per M1 tambah M2. Di sini kan masih ada K ya. Tapi K ini kita kali ke sini, sehingga di sini dikali dengan K. Itu. Atau X kuadrat itu sama dengan akar dari X kuadrat. X itu sama dengan akar dari M1 M2 V1 kuadrat per K dikali M1 tambah M2. Atau, masih atau lagi. Karena ini pengali ya, perkalian M1 kali M2 kali V1, maka ini V1 kuadrat itu, akar dari V1 kuadrat kan tetap V1 ya, kita bisa keluarkan, dikali dengan M1 M2 kali M2 per M1 tambah M2, K-nya kita simpan di belakang supaya bagus. Nah, ini adalah hasil dari X itu. Jadi, perpindahan maksimum itu sama dengan kecepatan awal benda dikali dengan akar M1 kali M2 per M1 tambah M2 dikali konstanta pegas. Oke, itulah hasil dari poin A tadi, pertanyaan tentang di manakah hitunglah perpindahan maksimum pegasnya. Maka perpindahan maksimum pegasnya dapat dihitung dengan persamaan ini. Oke teman-teman, makasih untuk poin A-nya. Anda bisa melihat poin B-nya di video selanjutnya, video yang sama di part 2-nya untuk jawaban poin B.